Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita minta hikmat dari Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di sorga, Tuhan kami bersyukur untuk satu kali lagi kesempatan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang siap dibentuk dan telinga untuk dengar-dengaran kebenaran firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Jamahlah dan bicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema Gema hari ini adalah hidup untuk Tuhan. Terambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-24. Tapi hari ini kita hanya akan membaca ayatnya yang kedua, 17, 20, dan 24. Saya akan membacakan untuk setiap dari kita. Demikian firman Tuhan. Ayat 2. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Ayat 17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Ayat 20. Lalu roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Ayat 24. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, apakah saudara-saudara memiliki sosok yang saudara kagumi? Apakah ada orang-orang yang saudara favoritkan dalam kehidupan saudara hari ini? Mungkinkah orang tua Anda, bos di tempat kerja, seorang influencer atau public figure, atau bahkan seorang hamba Tuhan? Jika tidak ada, tidak apa-apa. Tetapi jika ada, saya ingin mengajak saudara untuk membayangkan. Seandainya saja sosok yang menginspirasi kehidupan saudara, sosok yang selama ini bahkan menjadi teladan iman saudara, sosok yang menjadi roda pembakar semangat iman Anda, ternyata suatu hari tidak lagi ada. Atau bahkan suatu hari ditemukan tidak berintegritas dalam kehidupan mereka. Apa yang dia sampaikan ternyata berbeda dari apa yang dia hidupi. Apa yang mungkin saudara akan rasakan? Apa yang saudara akan lakukan? Terkhusus di dalam kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. 2 Tawarik 24 ini kembali menceritakan sebuah kisah singkat dari Raja Yehuda yang bernama Yoas. Sebuah cerita yang sebenarnya sudah dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1-21. Hidup singkat seorang raja, relasinya dengan Tuhan, dan dampak relasi tersebut terhadap bangsa dan perjanjian Allah. Tetapi kali ini dengan nuansa yang sedikit berbeda, dengan adanya tambahan cerita pada ayat 15-22. Imam Yoyada memegang peranan penting dalam pemerintahan Raja Yoas. Ia menjadi penasehat dan pendamping yang sangat menolong bagi Raja Yoas. Firman Tuhan mengatakan bahwa selama hidup Yoyada, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mereka berhasil membangun kembali rumah Tuhan menurut keadaannya semula dan bahkan mengokohkannya. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dilakukan di dalam rumah Tuhan. Namun sangat disayangkan ketika dicatat bahwa setelah Yoyada meninggal di ayat 17, Yoas ternyata berubah hati. Yoas dan bangsa pemimpin Yehuda meninggalkan rumah Tuhan, lalu mereka beribadah kepada tiang-tiang dan patung-patung berhala. Kemungkinan besar dia melakukan hal yang benar karena pengaruh yang kuat dari Imam Yoyada. Dalam 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 2 dicatat bahwa Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Yoyada mengajar dia.
Kesalehan Yoas ternyata sangat bergantung kepada Imam Yoyada. Dan hal ini sangat disayangkan. Sayangnya kesalehan yang bergantung pada sosok seorang manusia, ini ternyata sangat banyak ditemukan di kalangan kita juga sebagai orang-orang Kristen. Ada orang Kristen yang begitu rajin dia beribadah karena perintah orang tua. Tetapi sekali dia tidak lagi bersama dengan orang tua, dia tidak lagi beribadah dengan setia. Ada juga orang Kristen yang rajin sekali mencari Tuhan karena dia ada di dalam komunitas atau sebuah lingkungan pertemanan yang mengkondisikan sebuah disiplin rohani. Saat teduh, baca Alkitab, doa dengan rutin. Tapi setelah dia keluar dari komunitas tersebut dan kemudian mungkin dia merantau, dia tidak lagi berelasi dengan Allah. Ada juga orang-orang Kristen yang begitu bersemangat melayani Tuhan karena ia mengagumi sosok hamba Tuhan di gerejanya. Ketika hamba Tuhan itu kemudian pindah ke tempat lain, dia sudah tidak mau lagi melayani dengan berbagai macam alasan. Ibadah dan pelayanan seperti hal-hal ini tidaklah dilandasi oleh kasih kepada Tuhan, melainkan disebabkan oleh pengaruh dari manusia. Ibadah dan pelayanan seperti itu pada akhirnya hanyalah sebuah kesia-siaan, saudara. Hal ini terlihat dalam kehidupan Raja Yoas. Setelah Imam Yoyada mati, para pemimpin Yehuda kemudian datang menyembah Raja Yoas. Dan sejak hari itu, Raja Yoas dikatakan mendengarkan mereka. Raja terbuai oleh sanjungan yang ia terima dari para pemimpin itu. Hatinya menjadi lemah dan ia menurut kepada manusia. Ia tidak lagi menurut kepada firman Tuhan, tetapi kepada manusia. Apa yang dialami oleh Raja Yoas, saudara, sangat mudah juga terjadi pada kehidupan orang percaya, termasuk setiap dari kita pada hari ini. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita, agar iman kita selalu kita tujukan hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Hidup kita haruslah tertuju untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk manusia. Maka saudara, pertanyaannya untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah, bagaimana dengan iman dan pelayanan Anda? Apakah iman dan pelayanan Anda hari ini Anda dasarkan, Anda landaskan, Anda tujukan hanya kepada Tuhan, atau hanya kepada sosok manusia lain? Saudara, mari kita gunakan waktu setelah dari doa tutup hari ini ke depan untuk berdoa secara pribadi dan kemudian mengevaluasi kehidupan kita kepada siapa iman dan hidup kita tertuju. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, Tuhan, hari ini kami sudah selesai membaca merenungkan kebenaran firman-Mu yang singkat tapi sangat bermakna dan memberkati setiap kami. Tuhan, biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan kami aplikasikan dan kami ingat Bapa dalam kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang hanya hidup untuk Tuhan saja. Tuhan, pimpin dan sertai setiap dari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.